Guys, akhirnya Pindad telah pun membuat satu pameran kolon rudal dan juga rodel yang berkaliberkan besar 450 mm dengan dikatakan jangkauan boleh mencapai sehingga 450 km. 450 km bukan dekat guys, jauh, 450 km. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di setiap kali video aku post, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik lah guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi guys video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan PT Pindad di Indonesia telah mempamerkan desain kolon rudal dan juga roket kaliber besar 450 mm dan juga dikatakan jangkauan boleh mencapai 450 km. Wow, amazing guys. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit ulasan berkaitan dengan desain kolon rudal dan juga roket yang berkaliber besar 450 mm. Apa-apa pun jom kita tonton video ini. Wow, apa yang terjadi guys? Ini rudal guys. Dikatakan dia buatan daripada PT Pindad. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, beredar desain inovasi dari MLRS Pindad atau multiple launch rocket system. Jadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis BUMNIS Pindad menampilkan desain inovasi kendaraan MLRS. Usut punya usut, kendaraan MLRS hasil desain Pindad dirancang akan diproduksi ke depannya bila nantinya disetujui oleh kelaikan oleh Kementerian Pertahanan. Dari desainnya bisa ditebak nantinya kendaraan ini akan menggunakan beberapa jenis roket dengan kaliber yang berbeda-beda. Fotonya sudah beredar di jagat dunia maya, Bren. Dilihat-lihat modelnya ini kayak Astros MK2 sekilas loh ya. Bila melihat desain dari gambar, nantinya kendaraan ini akan mengusung roket Erhan kaliber besar. Wow, Arhan tu buatan daripada Lapan dan juga agensi di... Bila mengikuti proyek Lapan bisa jadi akan mengusung kaliber 450 mm. Semoga desain kendaraan ini cepat direalisasi dan diharapkan dapat mengusung salah satu rudal hasil penelitian lokal ke depan. Mantap. Tapi jika menengok ke belakang dengan ujuk-ujuk atau tiba-tiba Indonesia membuat MLRS dengan daya jangkau sejauh ini, kayaknya tetap ada campur tangan negara luar. Menengok ke belakang sedikit, Bren, terkait kunjungan petinggi TNI Angkatan Darat, perwakilan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pindad ke Avibras ini diketahui adalah untuk menjalin kerjasama produksi roket untuk sistem Astros 2 di tanah air. Nah ini sebelumnya ada campur tangan dari Brasil. Tak mungkin lah Bren, kita baru buat langsung jangkauannya 450 km ya. Itu bukan miminnya merendahkan, tidak. Tapi dengan roket jangkauan 400 km ini hampir, kalian bayangkan Surabaya nyaris sampai Jakarta loh, dipencet rudal jauh, bisa hancur. 450 km. TNI Angkatan Darat sendiri mulai menerima Astros 2 pada Agustus tahun 2014. Selanjutnya 2 baterai Astros 2 dibagikan masing-masing untuk Yon Armet 1 Malang Jawa Timur dan Yon Armet 10 Bogor Jawa Barat. Terkait kunjungan petinggi TNI Angkatan Darat, perwakilan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pindad ke Avibras ini diketahui adalah untuk menjalin kerjasama produksi roket untuk sistem Astros 2 di tanah air. Rencananya pabrikan amunisi Pindad Turen Malang
Malang ditunjuk untuk memproduksi, namun untuk selongsong atau tabung roket tetap didatangkan dari Brasil, Bren. Nah inilah mungkin perkembangan dari Astros Mk2 yang akan dibangun di Indonesia. Melansir dari liputan6.com, di tahun 2019 silam, Pindad akan melakukan perakitan roket darat ke darat jarak menengah tersebut. Tak hanya itu, Bren, bahkan kedepannya Pindad berencana untuk membuat kendaraan pengangkut roket atau transporter secara mandiri. Untuk jenis roket sendiri, sistem Astros 2 dapat meluncurkan beragam kaliber. Pertama adalah jenis roket SS-30 kaliber 127 mm sebanyak 32 unit, lalu ada SS-40 kaliber 180 mm serta 16 unit roket. Wow. Line function. Untuk roket berkaliber besar yakni 300 mm tersedia ada SS-60, SS-80 dan SS-150. Seluruhnya hanya untuk 4 tabung saja dengan jangkauan tembak roket bervariasi mulai 85 kilo hingga 300 kilo. Kalau Pindad ingin membuat 450 kilo, boleh dikata ya nanti dikembangkan sendiri oleh Pindad dan Lapan, Brand. Nah, disebutkan bahwa kebutuhan TNI akan roket sistem Astros 2 ini cukup besar, yaitu hingga kisaran angka 3.000 unit baik roket untuk pertahanan maupun untuk latihan. Dengan dibuatnya roket ini di Indonesia, Pindad akan mendapatkan transfer teknologi untuk pembuatan persenjataan strategis ini, sebuah ilmu pengetahuan yang berharga bagi negara Indonesia, terutama ya sistem pertahanan Indonesia, masyarakat Indonesia, Bren. Seperti itu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar Usut punya Usut, beredar desain inovatif MLRS buatan Pindad. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerat di kolom komentar. Guys, siapa yang nak kenal dengan PT Pindad di Indonesia? Dimana kalau kita tengok setiap PT Pindad menghasilkan, tak kira lah dia menghasilkan daripada segi alutsista, daripada mencipta senjata-senjata yang lain. Setiap aset ataupun setiap alutsista yang dicipta sendiri oleh PT Pindad ini memang sangat-sangat, kita tahu dia punya kualiti dan sejauh mana kebolehan alutsista buatan daripada PT Pindad ini, guys. Dimana kalau kita tengok video sebentar tadi yang diterangkan oleh Amanda Channel, dimana dikatakan PT Pindad pada masa ini telah pun mempamerkan satu desain kalon rudal dan juga roket kaliber besar 450 mm dengan jangkauan peluru roket ini mampu untuk pergi sejauh 450 km. Bukanlah salah satu jarak yang dekat, guys. 450 km ini memang sangat jauh, guys. Dimana kalau kita tengok PT Pindad di Indonesia ini dalam menghasilkan yang dikenali dengan MLRS ini, dimana kerjasama di antara PT Pindad dan juga Lapan, agensi Lapan di Indonesia untuk menghasilkan MLRS ini, dimana pihak Lapan di Indonesia telah pun membuat satu uji kaji berkaitan dengan roket kaliber besar 450 mm dan juga dikatakan jangkauan dia mampu untuk pergi sejauh 450 km ini. Mereka telah pun melakukan satu jalinan kerjasama untuk menghasilkan MLRS ini setanding dengan negara di luar daripada di Indonesia, sehingga kan pihak Indonesia membuat kerjasama dengan pihak Brazil. Pada asalnya mereka ingin secara mandiri ingin membina sepenuhnya MLRS ini buatan daripada anak bangsa di Indonesia, tetapi jadi selepas daripada kajian yang dibuatkan oleh Lapan dan dapat menghasilkan satu roket yang mencapaikan 450 km, di mana salah satu agensi daripada Brazil berminat untuk melakukan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam menghasilkan MLRS buatan daripada anak bangsa di Indonesia. Dan kalau kita tengok beberapa unit MLRS ini akan diciptakan oleh PT Pindad di Indonesia, dan setiap MLRS ni kalau kita tengok mempunyai jarak jangkauan dia berbeza, tidak sama. Ada contoh macam 5, mungkin roket ini boleh terbang sejauh 100 km, dan 5 unit lagi mungkin boleh terbang sejauh 200 km, dan 5 unit lagi mungkin boleh terbang sejauh 450 km. Dan daya letusan setiap roket yang dihasil pun tidak sama, guys. Jadi guys, ini sebenarnya menunjukkan lagi kehebatan anak bangsa di Indonesia mampu untuk mencipta MLRS, tak mampu untuk mendiri, dan
dengan adanya MLRS ini, jika dapat dihasilkan dalam masa terdekat, tidak mustahil ranking Indonesia dalam penambahan alutsista pada tahun 2022 ini akan bertambah, guys. Jadi jika ranking itu bertambah, tidak mustahil ranking kekuatan indeks global fire ketenteraan Indonesia pasti akan meningkat pada tahun hadapan. Tidak percaya? Kita terus nantikan. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.